untuk mendapatkan kompetensi dapat bekerja di Jepang. Nah, selain bahasa tadi, kita pun mengajarkan bagaimana sikap kerja, etos kerja, budaya kerja, seperti tadi yang Pak contohkan, bagaimana cara berjalan, mengetuk pintu pun ada aturan apa ya? Mengetuk pintu pun ada aturan. Nah, itu insya Allah akan kita ajarkan, jadi bagaimana peserta pelatihan ini mendapatkan kompetensi yang diharapkan, gitu ya, yang diharapkan oleh semua pihak. Dan yang paling penting adalah di sini kita pun mengajarkan mengenai moral, budaya, bimbingan rohani yang selalu dibimbing langsung oleh Pak Kiai Haji Ahmad Yani, agar mereka tetap menjaga keimanan dan ketakwaan. Karena negara Jepang memang ya negara yang memang tidak ada haramnya, Bang. Nah, saya menjelaskan mengenai roadmap sedikit ya, mengenai di Humaira Akira Institute ini. Tadi juga sudah seperti bahas pertanyaan dari Ibu, dari Bapak, bahwa betul ke depan Humaira Akira Institute ini saat ini memang menjadi lembaga pelatihan, Pak. Tapi saya akan kembangkan Humaira Akira Institute ini menjadi institut sesuai dengan namanya di belakangnya, institut. Jadi kalau saat ini memang kita tidak berjenjang, kita tidak memiliki jenjang, tapi dengan institut ini minimal 1 tahun untuk menempuh pelatihan di kami, baru mereka akan mendapatkan jenjang D1 minimal. Kalau tahun depan akan segera kita realisasikan itu. Dan dengan sekolah-sekolah, Bu, dengan sekolah-sekolah kami pun sudah menyiapkan itu. Jadi kami akan bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan pelajaran bahasa Jepang dari awal, gitu ya, dari awal. Karena kalau mengukur waktu pelatihan dengan pelajaran itu kan berbeda. Jadi dari kelas 1 kalau memang diizinkan oleh sekolah-sekolah ini menjadi muatan lokal, itu kita lebih prepare, lebih enak gitu, dibanding hanya menjadi ekstrakurikuler sebetulnya. Nah, jadi kurikulum, silabusnya itu kita yang bikin, Bu. Jadi kita yang bikin, nanti yang melaksanakan adalah guru dari kita. Ya nanti penilaiannya mungkin dari pihak sekolah nanti. Nah, jadi kalau ya sebenarnya kalau dari saya sih tidak panjang lebar, karena waktu juga mungkin sudah terlalu sore. Jadi mungkin dari metode-metode pelatihan ini yang pasti tadi, jadi si peserta ini minimal mampu menguasai kosakata sebanyak 1.500, menguasai kanji sebanyak 500, dan metode pelatihan yang akan kita ajarkan itu mulai dari huruf hiragana, katakana, kanji, pola kata, pola kalimat, angka. Nah, itu teori ya, itu teori. Jadi teorinya akan kita sampaikan, dan teorinya hampir sama lah dengan bahasa yang lain mungkin, karena kalau Ibu tadi belajar bahasa Cina sama aja, beda di huruf, Bu, ya. Dari huruf sampai dengan penyusunan pola kalimat, ya itu yang menjadi standarnya gitu. Dan untuk operasional kami, kita akan mengacu kepada 8 standar mutu lembaga pelatihan yang sudah ditetapkan oleh baik dari Kementerian Tenaga Kerja ataupun Kementerian Pendidikan. Dan insya Allah saya akan mohon dukungan juga. Insya Allah saya akan program bahasa Jepang di Humaira ini akan segera saya akreditasi melalui Kementerian Tenaga Kerja ataupun Kementerian Pendidikan. Minggu depan kita pun kita bisa memberikan kurikulum dan silabus ke Ibu sebagai bahan acuan untuk Ibu diskusi. Itu nanti apa yang perlu dirubah dari kurikulum dan silabus ini nanti kita bisa diskusi. Jadi ya. Respon dari kepala sekolahnya. Ya. Seperti ini, Bu, ini mungkin tidak perlu begini kayak gitu loh, Pak. Ya. Karena kita harus bergeni. Betul. Karena dari aturan di standar 8 mutu untuk akreditasi ini, Bu, kita juga perlu masukan dari pihak eksternal, Bu. Dan dari kalau ada sih dari dunia usaha dan dunia industri. Nah, memang, Bu, yang menjadi kendala di lembaga pelatihan bahasa Jepang ini, kita belum punya SKKNI, Bu, Standar Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Nah, ini yang menjadi kendala kita.
Adapun SKKNI yang ada itu adalah bahasa Jepang untuk perhotelan, gitu. Nah makanya kita pun perlu terobosan itu agar lebih mudah kita menyusun kurikulum dan silabus itu. Alangkah baiknya kita pun didukung oleh SKKNI ini, Bu. Gitu. Cuma sayangnya kita masih menggunakan standar khusus, yang artinya setiap kali asesor datang ke sini untuk mengakreditasi, kita jadinya banyak debat, Bu, membahas kurikulum dan silabus ini karena kita tidak ada ajuan, gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita ya ke depan SKKNI untuk khusus bahasa Jepang akan segera ditetapkan oleh pemerintah. Sebetulnya tadi sudah dibahas sama direktur program. Jadi antisipasi apabila memang mereka tidak bisa berangkat ke Jepang, kita sudah bekerja sama, Pak, dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Ya, jadi tadi Pak Lukas bilang katakan bahwa program ini di Humaira ini bukan hanya untuk ke Jepang. Seandainya tadi antisipasi mereka tidak bisa berangkat ke Jepang, kita sudah bekerja sama, Pak, dengan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi sudah disampaikan. Nah, yang menjadi kata gini, syarat untuk mendapat memberangkatkan itu suatu perusahaan adalah harus ada izin dari kementerian dengan bentuk P3MI ini, Pak, ya. Jadi P3MI. Nah, perusahaan kalau dulu PJ2TKI, Pak. Nah, PJ2TKI ini saat ini persyaratan dari kementerian itu mereka juga harus punya LPK, Pak. Jadi semua PJTKI sekarang di Indonesia itu pasti punya LPK. Kalau dulu belum tentu. Gitu. Jadi, nah, Humaira ya melalui Pak Majadi sekarang mengembangkan dulu lembaga pelatihannya sambil kita proses ke untuk penempatan perusahaan penempatan kerja, karena nantinya bukan hanya ke Jepang. Ya, kita Pak Yani ini udah membuka akses ke berbagai negara. Gitu. Jadi pelatihan pun bukan bahasa Jepang nanti, bukan hanya bahasa Jepang. Insya Allah kita bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Arab, baik, bahasa Arab, bahasa Jerman, itu akan kita kembangkan ke sana, Pak. Makanya kita kenapa ke depan ini, insya Allah tahun depan kita akan berjalan, kenapa kita mengembangkan sampai ke institut yang berjenjang, karena bukan hanya bahasa Jepang, tapi bahasa-bahasa lain akan kita pelajari dan itu berjenjang, Pak. Kebijakan itu, Pak, ya. Itu ranah kebijakan, mungkin saya saran di Bapak Bayani untuk memberikan gambaran ke Pak Jadi bagaimana mengenai kebijakan tersebut, gitu. Bu, ini kami mengawali dengan LPK Jepang, sedangkan kami bercita-cita punya mimpi besar untuk penyaluran tenaga kerja itu ke seluruh negara yang membutuhkan tenaga muda Indonesia ini. Sehingga dengan pengalaman beliau di berbagai negara, nah ini ada sebuah ruang yang sangat luar biasa bagi generasi muda kita ini, sehingga ini perlu difasilitasi mereka. Nah, termasuk bagaimana kita mengkolaborasikan pengalaman-pengalaman kita seperti tadi yang disampaikan Bapak dan Sukabumi. Insya Allah, Pak, harapan Bapak bagi generasi muda yang kita didik di sini, kemudian dia gagal tidak bisa berangkat, artinya bukan gagal, keberhasilannya tertunda untuk sementara, harus kita pikirkan untuk mendapatkan ruang kerja di negara kita. Kalau tadi disebut Astra, Toyota, Indomobil, Suzuki, mohon maaf mungkin saya bersahabat dengan suaminya Ibu, sama-sama dulu di SMK, Pak. Saya di SMK Otomotif, kalau suami Ibu di SMK Pertanian. Jadi dulu karena saya punya latar belakang di otomotif, Pak. Jadi alhamdulillah senior kita, teman-teman kita yang sekarang menjadi pimpinan-pimpinan di Astra itu insya Allah membuka lebar seluas-luasnya bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, anak-anak kita dulu di SMK di Kabupaten Cianjur ini, kita buat ada BKK-nya, ya. Di SMK Negeri 1, karena saya alumni SNM Negeri 1, sehingga saya alhamdulillah bisa menyalurkan anak-anak itu baik dari Alikana, dari STM Otomotif, dari STM Negeri, itu dengan
tempatnya untuk tesnya itu di SMK Otomotif, karena kebetulan saya sebagai kepala sekolah bidang kerjasama industri, sehingga kurikulum pun di SMK Otomotif itu tadi Bapak singgung tentang kurikulum yang ada itu saya coret, nggak perlu dipakai nih Pak kurikulum yang ini yang dari Dignas ini, karena ini kurang tepat saya bilang, karena kita punya kurikulum yang jauh lebih efektif dan tepat guna untuk dipakai para siswa apa yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri begitu. Jadi mungkin dari pengalaman ini insya Allah kita akan torehkan kembali, akan curahkan untuk kepentingan anak-anak kita ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kapan kita akan membuka kelanjutan dari bukan hanya sekedar mendidik, tetapi kemudian juga kita harus bisa memberangkatkan ke luar negeri secara langsung, apa ke Jepang atau ke Australia atau ke Jerman secara langsung. Insya Allah ini semua on proses Pak. Jadi kita tidak terhenti sampai di sini. Jadi LPK ini mimpi kita, insya Allah kita akan buka di berbagai daerah. Jadi ini keseriusan kita sudah beli tempat di beberapa daerah, baik di Bandung, di Banyuwangi, kemudian di kabupaten-kabupaten yang lain, Sukabumi dan Bogor juga kita sudah siapkan tempat Bu. Dan untuk di sini asrama kita sudah kita bangun terus. Insya Allah untuk saat ini mungkin sebentar lagi lah untuk kapasitas sekitar 200 siswa sudah siap Bu. Jadi tahun pertama ini kita terus membenahi asrama, dan untuk sementara ini kelas kita di sini 2 ruang kelas, dan di tempat ini pun saya sudah minta ke paman saya ini sudah sediakan 4 ruang kelas. Kemudian saya juga di sana ada Dharma Kusuma yang di depan Gino Keruci sebelah di bawah. Kata Allah saya juga bersama-sama dengan Pak Dudun menyiapkan fasilitas di sana, SMK Kesehatan, dan sedang dirintis Tikes, dan saya insya Allah sedang membuat satu planning, kita akan bikin universitas. Di antara lokasi yang sudah kita beli di Jalan Pramuka kita sudah bebaskan di sana, dan beberapa ruang kelas di sini sudah cukup dan tempatnya di situ sudah dibangun 3 lantai. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian bergabung di Humaira ini, banyak peluang yang bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan. Di awal saya sampaikan ketika sertijab direksi ini ada peluang. Besok hari siapa yang harus menggantikan posisi saya Pak? Besok hari siapa yang harus menggantikan posisi Pak Agus dan Pak Muhtar? Karena memang kenapa? Mereka bukan dipecat saja, maksud mereka harus naik terus. Semua harus naik. Dari yang di bawah ini terbuka lebar, jadi ruang untuk berkarir. Jadi Ibu, kalaupun udah dipensiunkan oleh pemerintah, insya Allah Bu, di sini Ibu justru saat ini sangat dibutuhkan. Nah, Ibu kapan saja Ibu, dan mulai hari ini pun Ibu silakan. Kalau bisa Ibu besok misalkan, Pak Yani saya mau mulai berkantor di sini. Sebenarnya saya tunggu dulu. Ibu ini kapan mau datang lagi? Hanya kemarin Pak Agus bilang, itu Bu Dewi katanya yang isi itu. Yaudah, saya kan kurang agak sehat kemarin, dan ranahnya kemarin ranah marketing, jadi saya tidak ikut masuk ke ruangan itu. Dan hari ini sebenarnya saya Bu punya agenda, yaitu setiap hari Senin dan Kamis itu kawan-kawan diajak untuk apa? Untuk saum, kemudian buka bersama. Jadi buka bersamanya berkeliling. Nanti di kantor, di asrama di sana, kalau di rumah makan, gitulah berkeliling. Nah, hari Senin Pak Maman, kalau hari Kamisnya mereka di rumah dengan anak dan istri. Supaya jangan hanya kita saja yang terdidik, tetapi anak dan istri kita juga harus sama-sama terdidik begitu. Insya Allah dengan pola seperti ini, ukhuwah kita akan semakin kuat. Orientasi hidup kita tidak akan, insya Allah salah, tidak akan lurus on the track. Insya Allah target kita untuk mendapatkan ridha Allah akan tercapai. Amin.